Nggak kalah penting dari publikasi di media sosial, kolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain itu juga dapat membantu keberhasilan sebuah galang dana. Soalnya kerjasama dengan pihak lain itu akan bermanfaat untuk memperluas jangkauan penggalangan danamu. Jadi akan ada lebih banyak orang lagi yang bisa tahu informasi tentang galang dana yang lagi kamu lakukan. Selain itu, kalau kamu kerjasama dengan pihak lain yang punya citra yang bagus, itu dapat bantu galang dana kamu supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kita akan menyajikan beberapa strategi kerjasama yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan keberhasilan galang dana kamu. Memilih rekan kerjasama online dan offline. Saat membuat daftar calon rekan kerjasama, selalu ingat tujuan kamu bekerja sama dengan mereka itu untuk memperluas jangkauan target donatur kamu. Jadi kamu harus mempertimbangkan kredibilitas mereka sebagai rekanmu. Coba cari tahu dulu sebesar apa sih kepercayaan orang-orang pada rekan kerjasamanya itu. Nah, kamu harus pilih calon rekan kerjasama yang setidaknya memiliki jangkauan yang sama atau lebih baik lagi kalau lebih besar daripada kamu. Dan jika memungkinkan, pilih rekan yang memiliki jangkauan target masyarakat yang 100% berbeda dari apa yang kamu miliki. Kelompokkan calon rekan kerjasama dengan kategori. Mengkategorikan calon rekan kerjasama dapat mempermudah kamu untuk menentukan jenis kerjasama, kemungkinan target audiens, dan bahkan jenis aktivitas yang bisa kalian lakukan bersama. Adapun calon rekan kerjasama ini dapat ditentukan berdasarkan berbagai kriteria, seperti contoh, apakah calon rekan kerjasama ini aktif di online atau offline, kemudian apakah mereka komunitas, brand, instansi, atau individu. Lalu jangkauan audiensnya mereka berapa banyak, berapa followers mereka di social media, apakah lebih dari 10.000, 20.000, 50.000, dan seterusnya. Yang terakhir, di bidang apa sih mereka aktifnya, apakah parenting, edukasi, sosial, atau bidang-bidang lainnya. Membuat daftar calon rekan kerjasama lebih banyak dari target. Pertama-tama, kalian harus tentukan lebih dahulu target realistis dari usaha kerjasama ini. Buat perkiraan yang real dengan pengertian bahwa kamu yakin 100% bahwa target itu akan tercapai. Misalnya nih, kamu punya target untuk mendapatkan 1.000 donatur dari 10 rekan kerjasama. Nah, jangan hanya membatasi diri untuk mengajukan kerjasama pada 10 calon rekan aja. Menyiapkan proposal yang bercerita. Sama seperti membuat deskripsi pada halaman galang dana, dalam membuat proposal pun kamu tidak bisa hanya memberikan semua informasi tentang galang dana kamu. Susunlah proposal yang bercerita, sehingga calon rekan kerjasama kamu bisa merasakan tujuanmu, visi, dan juga misi yang ingin kamu capai. Apalagi, menggalang dana untuk kepentingan sosial itu kuncinya ada pada cara kita mengetuk hati orang lain. Membuat daftar perkiraan bentuk kerjasama yang bisa dilakukan. Jangan mendekati calon rekan kerjasama kamu tanpa tujuan yang jelas. Apalagi di dalam setiap kategori yang kamu buat dalam daftar calon rekan kerjasama itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Jadi besar kemungkinan juga jenis aktivitas kerjasamanya dan juga bentuk kerjasamanya pasti akan berbeda. Berikut ini ada beberapa ide kerjasama yang bisa bantu kesuksesan galang dana kamu. Yang pertama bisa dicoba ada live Instagram, Facebook, maupun YouTube bareng sama tokoh, aktivis, atau influencer untuk mempromosikan tentang galang dana kamu. Yang kedua kamu bisa coba ada bikin webinar bersama tentang isu sosial yang relevan dengan galang dana kamu juga. Lalu kamu bisa coba untuk bertukar materi promosi di media sosial antara galang dana kamu dengan produk atau gerakan yang dijalankan oleh calon rekan kamu. Selanjutnya, kamu bisa coba membuat publikasi cetak yang diletakkan atau disebar oleh rekan kerjasama kamu. Misalnya poster, roll banner, spanduk, brosur, maupun stiker. Niat baik nggak boleh disimpan sendirian. Semakin banyak yang bisa kamu ajak kolaborasi dan kerjasama dengan galang dana kamu, maka akan semakin sukses juga pengumpulan donasi yang kamu lakukan. Semoga informasi ini bisa membantu kamu ya, dan jangan ragu untuk menghubungi Kitabisa jika terdapat kesulitan dalam proses galang dana.